Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Antara Signa. Lama sekali ya kita nggak bertemu. Nah, karena kita lama tidak berjumpa, kita coba ya materi baru nih yang mungkin nggak teman-teman dapatkan di kuliah. Terus teman-teman akhirnya belajar dari channel ini. Oke, kita mulai ya. Kita akan membahas mengenai alat kesehatan. Apa itu alat kesehatan? Lebih spesifik ke alat-alat bedah. Oke, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Baik, alat bedah yang pertama teman-teman adalah scalpel. Apa itu scalpel? Scalpel adalah pisau operasi yang terdiri dari scalpel blade atau pisau saja, dan juga ada scalpel handle atau namanya pegangan pisau. Jadi ini namanya scalpel handle, kalau yang ini yang namanya surgical blade atau scalpel blade ya, atau pisau saja. Di sini ada nomor-nomornya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, alat ini digunakan untuk menginsisi kulit atau memotong jaringan secara tajam dan mengangkat jaringan atau benda asing dari dalam kulit. Kemudian di sini ada surgical blade, nama lainnya ya, ada surgical blade, ada mesh, ada scalpel, ada pisau, ada bistouri. Nah, untuk ukurannya ada macam-macam. Di sini ada ukuran nomor 10, itu yang mana fungsinya dia ini ujungnya lebih tajam melengkung dan umumnya digunakan untuk membuat sayatan kecil pada kulit dan otot, seperti membuka bronkus pada operasi toraks dan perbaikan hernia inguinalis. Kemudian ada ukuran 11 yang mana fungsinya berbentuk segitiga ya, bentuknya itu segitiga, kemudian tepinya itu miring dengan ujung runcing, digunakan biasanya untuk prosedur ortopedi, bedah rekonstruksi, maksilofasial, ataupun biopsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ukuran 12, ini bentuknya melengkung, yang digunakan untuk melepas jahitan atau mengaitkan sesuatu. Kemudian ada ukuran 15, ini fungsinya sayatan kecil untuk skin insisi, biasanya untuk dermatologi, dan juga eksisi kista sebasea. Selanjutnya ada ukuran 20, ini mirip nomor 10 teman-teman, namun digunakan untuk sayatan yang lebih besar dan jaringan yang lebih tebal. Kemudian ada ukuran 22, ini sayatannya lebih besar seperti pada laparotomi dan juga torakotomi. Ini ya untuk ukurannya. Nah ini ada nomor 12, bentuknya seperti ini, 11, 15, dan lain sebagainya. Di sini ya. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini adalah gunting bedah ya, yang mana gunting jaringan ini atau gunting bedah untuk menggunting jaringan ini tidak boleh dipakai untuk menggunting kasa dan benang serta balutan. Gunting itu macamnya ada apa aja sih? Ada gunting mayo, yang mana gunting yang berukuran besar kayak gini ya, mayo. Ukurannya besar, biasanya digunakan untuk membelah fascia atau tendon otot ya. Berdasarkan bentuknya, gunting mayo ini dibedakan menjadi dua, yaitu berbilah lengkung dan berbilah lurus. Kemudian ada gunting Metzenbaum dan Macintosh. Ini adalah gunting yang berukuran halus untuk melakukan diseksi jaringan. Selanjutnya ada gunting runcing, yang mana merupakan gunting yang kedua ujungnya itu runcing untuk melakukan diseksi secara cermat. Kemudian ada bandage scissor atau gunting balutan. Nah, gunting inilah yang digunakan untuk menggunting balutannya ya. Yang mana ini adalah khusus dan biasanya bilahnya itu ujungnya tumpul. Gitu. Selanjutnya ada macam-macam gunting di sini. Ada upheating scissor yang digunakan untuk membuka jahitan operasi dengan cara memotong benang hecting pada jahitan luka bekas operasi. Ada dressing scissor, bentuknya seperti ini, untuk menggunting benang saat melakukan penjahitan jaringan. Ada episiotomy scissor,
gunting yang digunakan untuk menggunting bagian perineum saat akan melahirkan. Ada umbilical cord scissor, adalah gunting yang digunakan untuk memotong tali pusar bayi. Ada bandage scissor, menggunting plester atau balutan. Dan surgical scissor, memotong jaringan yang sudah mati pada saat operasi bedah. Kemudian ada needle holder, ini ya, needle holder. Alat ini biasanya dilengkapi dengan pengunci di bagian belakang. Ukurannya bermacam-macam, ada yang pendek, sedang, dan panjang. Demikian juga dengan ukuran bilahnya. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhannya ya, teman-teman ya. Nah, pemegang jarum ini harus dipakai sesuai dengan ukuran jarum yang dipegangnya. Jadi jarumnya harus sesuai. Kemudian ada pinset atau forceps, merupakan alat yang digunakan untuk memegang dan menahan jaringan pada waktu diseksi atau menjahit. Pinset ini dibedakan menjadi 3 macam, ada yang bergigi tajam, ada yang Edson, ada yang tidak bergigi. Yang bergigi tajam dipakai untuk memegang jaringan yang hanya memerlukan tekanan, seperti subkutis, otot fasia, dan lain sebagainya. Kemudian ada pinset Edsons. Ini suatu pinset yang bergigi halus yang biasa dipakai dalam menjahit kulit. Kemudian ada pinset tidak bergigi. Ini biasanya digunakan untuk memegang kasa pada waktu membersihkan luka. Nah, ini ada macam-macam pinset atau forceps. Ada Magill forceps, yaitu membantu memasukkan pipa trakeal ke glotis, mengatur kelengkungan pipa endotrakeal, bentuknya seperti ini ya, sebagai alat bantu saat insersi pipa. Kemudian ada pinset bayonet, ini untuk menjepit atau mengambil suatu benda. Ada forceps IUD removal yang digunakan untuk menjepit ya, atau mencabut IUD yang ada pada rahim pada saat IUD sulit untuk dicabut atau benang tidak terlihat. Kemudian ada peritoneum forceps, ini digunakan untuk memegang atau menekan selaput peritoneum. Kemudian ini adalah forceps obstetrical, yang mana alat ini digunakan untuk mengeluarkan bayi dari jalan lahir saat persalinan. Bentuknya menyerupai sepasang sendok besar yang digunakan untuk menjepit kepala bayi dan mengeluarkan bayi dari vagina ibu. Kemudian ada juga pemecah ketuban namanya setengah kocer. Gimana bacanya ya? Ini memecah ketuban pada ibu yang akan melahirkan. Bentuknya hanya setengah aja. Selanjutnya ada klem. Klem ini alat untuk menjepit. Macam-macam klem, ada klem arteri yang biasanya dipakai sebagai penjepit arteri hemostat, dilengkapi pengunci dengan bilah bergerigi, ada yang lurus dan ada juga yang lengkung. Kemudian untuk memegang kulit, fasia itu klem bergigi halus atau tidak bergigi atau klem alis, dikenal sebagai klem jaringan. Kemudian ada klem kocer. Ini adalah klem yang mempunyai bilah yang sangat kuat, dipakai untuk menarik jaringan yang sangat kuat. Kemudian ada cunam, ini adalah alat penjepit dengan ujung berbentuk cincin biasa, dipakai untuk menjepit kasa pembersih luka. Gimana bacanya ya klem kocer ini? Apakah benar? Nanti coba komen ya. Lanjut. Nah, ini dia yang tidak terpisahkan dari bedah pembedahan, yaitu benang bedah. Nah, benang bedah itu ada apa aja gitu ya. Penentuan penggunaan benang itu ditentukan oleh karakteristik bahan, teman-teman. Bisa karakteristik bahannya, daya tahan dan reaksi jaringan terhadap bahan tersebut, serta ukuran benang. Karakteristik bahan benang ditentukan oleh kekuatan, daya regang, dan elastisitas. Kehalusan permukaan juga, kapilaritas, serta reaksi jaringan terhadap benang tersebut. Nah, benang itu dapat dibedakan berdasarkan yang pertama ada untaiannya. Itu ada monofilamen, ada multifilamen, ada absorbable dan juga non-absorbable. Ukuran baku benang yang ditetapkan oleh USP dan BP atau British Pharmacopoeia dari nomor kecil ukuran 11, 0 atau benang mikro sampai yang terbesar yaitu nomor 6. Coba kita lihat. Nah, perbedaan bahan pembuatan benang.
Ini ada yang alami, ada yang sintetis atau buatan. Kalau yang alami, ini terbuat dari kolagen yang berasal dari lapisan submukosa usus domba dan serabut kolagen tendon flexor sapi. Kemudian waktu penyerapan oleh tubuh tidak mudah diprediksi, contohnya adalah catgut sama silk. Kemudian sintetik polimer sehingga mudah diserap oleh tubuh secara hidrolisis. Waktu penyerapan oleh tubuh itu mudah diprediksi, contohnya adalah poliglaktin atau fikril, poliklatin, poliglykolik, poligisapron, polisidiksanon atau PDS, dan lain sebagainya. Gitu ya. Selanjutnya perbedaan macam untayan benang. Ada yang monofilamen, ada yang multifilamen. Kalau yang monofilamen itu terdiri dari satu serat. Ya, kalau yang multifilamen terdiri dari beberapa serat yang diuntai menjadi satu, sehingga lebih kuat dari monofilamen. Kemudian kalau yang monofilamen tidak dapat menyerap cairan atau non-kapilaritas, sedangkan multifilamen itu dapat menyerap cairan. Kemudian permukaan benang yang rata dan halus tidak memungkinkan terjadinya infeksi dan tumbuhnya mikroba. Sedangkan kalau multifilamen dapat digunakan sebagai tempat tumbuhnya mikroba karena adanya rongga pada benang dan dapat sedikit tersendat pada saat benang melalui atau melewati jaringan. Karena multifilamen ya. Selanjutnya ada digunakan untuk jahitan interruptus pada semua bagian dan jahitan subtikuler non-absorbable untuk yang monofilamen. Kalau yang multifilamen digunakan pada sternum setelah tindakan toraktotomi. Contohnya monofilamen ada catgut atau catgut ya, PDS, prolen, polipropilen, nilon, polydioxanon, dan lain sebagainya. Sedangkan multifilamen ada poliglaktin 910, PGA, silk, dan polyester. Selanjutnya ada perbedaan macam penyerapan benang. Ada yang absorbable, ada yang non-absorbable. Absorbable itu dapat diserap tubuh dan akan terurai dengan aman secara bertahap dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan bekas jahitan. Terus digunakan untuk penjahitan secara internal untuk jahitan bagian dalam tubuh. Contohnya adalah polyglycolic acid, poliglaktin 910 atau fikril, catgut, polydioxanon atau PDS, dan lain sebagainya. Sedangkan yang non-absorbable itu tidak dapat diserap oleh tubuh karena terbuat dari material yang tahan terhadap enzim penyerapan, sehingga akan tetap berada di dalam tubuh atau jaringan selama bertahun-tahun. Non-absorbable itu digunakan untuk menjahit bagian luar tubuh. Contohnya ada polipropilen, nilon, polyester, PVDF, silk, polyvinylidene, stainless steel. Nah, ini untuk penggunaannya ya. Ada yang benang absorbable, ada yang non-absorbable. Kalau yang absorbable, benang catgut plain, itu untuk menjahit membran mukosa bibir atau lidah serta laserasi superficial area genital. Diabsorpsi oleh tubuh dalam waktu 1 minggu. Kemudian ada catgut chromic digunakan untuk menjahit fascia, otot, atau ligasi pembuluh darah, yang mana dapat diabsorpsi dalam 30-45 hari. Kemudian ada fikril, ini menjahit fascia, otot, atau ligasi pembuluh darah. Absorpsi memerlukan waktu sampai 70 hari. Kemudian ada PDS, ini mahal ya, absorpsi memerlukan waktu sampai 5-6 bulan. Sedangkan kalau yang non-absorbable, contohnya adalah etilon, ini paling sering digunakan untuk menutup luka dan menjahit kulit pada pembedahan setelah trauma. Ada prolen yang digunakan untuk menjahit syaraf, tendon, atau pembuluh darah. Ada silk dan linen yang mana sangat kuat, melekat erat pada jaringan dan dapat mengakibatkan reaksi jaringan atau infeksi. Untuk menjahit kulit, benang non-absorbable lebih baik karena jaringan parut yang ditinggalkan lebih tipis. Kecuali pada beberapa kasus laserasi di wajah atau pada anak-anak di mana pengangkatan jahitan sulit untuk dilakukan karena tidak kooperatif. Gitu ya guys. Nah, ini penggunaan benang ya. Di sini penggunaan benang
Ada bahan plastik seperti polipropilen tidak cocok digunakan di area-area yang mendapatkan stres berulang, tekanan yang berulang gitu guys. Tetapi lebih cocok untuk menjahit kulit karena tidak meninggalkan bekas parut ya. Kemudian bahan-bahan jenis elastis seperti polyester, sutera ini dapat menahan tarikan yang berulang-ulang. Biasanya digunakan untuk melakukan ligasi atau meligasi. Kemudian ada bahan sintetis tidak menimbulkan reaksi jaringan yang hebat, sedangkan bahan organik biasanya dapat menimbulkan reaksi jaringan yang hebat, biasanya menyebabkan kondisi alergi. Gitu. Jadi hati-hati. Kemudian ada jarum bedah. Di sini ya jarum bedah ternyata beda-beda juga nih. Nah, jarum bedah itu bahannya terbuat dari baja tahan karat yang ditutup lapisan yang memudahkan jarum menembus jaringan. Ada 3 komponen ya, bagian belakang, bagian tengah, sama bagian ujung. Bagian belakang ini akan berhubungan dengan benang, jadi biasanya langsung jadi satu dengan benang ya. Ada yang tidak berlubang, jenis atraumatik, dan ada yang berlubang. Tubuh jarum dapat berbentuk lurus atau lengkung dengan berbagai ukuran panjang, diameter, serta bentuk penampang. Selanjutnya, jarum lurus dapat dipakai dalam setiap situasi asal tidak membelok. Biasanya dipakai untuk menjahit kulit. Kemudian ada jarum lengkung dapat digunakan untuk menjahit kulit atau struktur yang lebih dalam. Nah, ini untuk jarum-jarum bedah ya. Jarum berujung konvensional cutting dapat dipakai untuk menjahit kulit atau sternum. Ini konvensional cutting. Ada yang reverse cutting untuk menjahit kulit, fascia, ligamen, mukosa, tendon kafum nasi. Ini reverse, bentuknya seperti ini. Kemudian ada precision point cutting, ini menjahit kulit, biasanya bedah kosmetik. Ada PC prime needle, bentuknya seperti ini ya. Menjahit kulit, bedah kosmetik juga ada bentuk taper cut, sama blunt. Nah, yang jarum berujung precision point cutting dan prime tadi dapat dipakai untuk menjahit kulit ya pada kosmetik. Jarum berujung taper cut ini dapat dipakai untuk menjahit fascia, ligamen, periosteum, tendon, jaringan yang fibrosis, dan perikondrium. Kemudian ada jarum berujung taper dapat dipakai untuk menjahit otot, saraf, aponeurosis, fascia, sama subkutan. Gitu. Nah, selanjutnya ada laryngeal mask airways, biasanya digunakan untuk anestesi ya. Alat yang digunakan untuk membantu jalan napas pada supraglotis yang didesain untuk memberikan dan menjamin tertutupnya bagian dalam laring untuk ventilasi spontan. LMA digunakan untuk pasien yang sudah dilakukan anestesi tetapi sulit diintubasi atau tidak memungkinkan dipasangkan sungkup masker. Gitu. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini daftar pustaka dan ada beberapa jurnal. Dan sekian, terima kasih teman-teman. Jika alat kesehatan ini dirasa sangat membantu teman-teman, boleh komen lagi. Nanti insya Allah kita agendakan untuk membuat atau menjelaskan ya mengenai alat kesehatan. Karena biasanya alat kesehatan ini hampir tidak tersentuh di materi atau kurikulum pembelajaran ketika kuliah. Jadi nanti langsung komen aja mau dibahas yang mana. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe Antara Signa channel YouTube dan juga follow Instagram @agnsh, dan boleh juga buat yang mau mendaftar profesi apoteker langsung gaskan aja, kita belajar bareng dengan aku ya di @bertemanmasukapoteker, atau follow aja Instagramnya @berteman.apt. Nanti di sana kita akan bertemu dan belajar bareng-bareng bahas soal. See you guys, jangan lupa like dan komen.